Jumpa lagi dengan aku di sini, J. Setelah sekian lama aku vakum ya, karena sibuknya yang susah sekali untuk diakhiri. Belakangan ini aku memang sibuk banget. Wirawiri ke Martapura, Banjarmasin, belum sih. Banjarbaru yang jelas. Terus juga ke Barabaya. Nah, selain itu aku juga udah mulai kerja lagi kan, jadi ya gitu deh, sibuk. Aku mau update lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan finansial aku. Jadi ini aku sengaja kasih lihat nih, tas lempang sehari-hari aku yang aku beli di pasar tradisional. Harganya aku beli 60.000 rupiah ding. Dan nggak bisa ditawar-tawar. Sebenarnya kalau beli sendiri di Shopee sih harganya, kalau nggak salah lihat itu 15 ribuan lah ya, cuman ongkos kirimnya mahal gitu. Nah, aku sih daripada cuman beli satu, terus aku kebetulan suka ininya, tasnya, walaupun ini agak rusak udah ya nih, agak rusak nih karena lama ya, sering ku bawa kemana-mana gitu. Ini ya udah aku beli aja, lagian ininya cantik, aku suka nih, talinya nggak formal banget gitu ya. Dulu pernah punya tapi talinya nggak kayak gini, aku belinya 45.000. Itu yang tapak kalau nggak salah, bagus sih tapi lebih lebih casual kali ya. Kalau ini kan bisa untuk formal bukan, untuk jalan-jalan, maksudnya untuk jalan-jalan, untuk ada acara juga, tapi bukan yang formal ya, untuk ke acara nikahan atau apa gitu. Aku suka pakai ini gitu, kalau ada arisan gitu aku bawa ini. Pokoknya ada sesuatu gitu, kemanapun aku bawa. Nah, kenapa ceritanya aku mau kasih lihat ini? Karena berkaitan dengan ini yang di dalam ini, ada botol kecil. Aku keluarin ya, kalau mau tahu isinya apa. Nah, ini isinya ini. Ada botol air mineral yang aku lubangin di sininya. Habis itu aku kasih gelang karet. Ini ada lubangnya. Aku kasih gelang karet ya, untuk menghindari uangnya jatuh. Nah, ini ceritanya aku baru aja belakangan ini ngisinya. Jadi kenapa aku pakai botol kecil? Karena ini semacam tabungan aku di dalam tas ya. Jadi aku nyiapin uang untuk keperluan aku sehari-hari itu 100.000 rupiah ya. Karena uang gajiku kan segitu. Habis itu jadi kadang-kadang kan mungkin aja ada yang kuperluin untuk dibeli gitu. Nah, jadi aku nyiapin 100.000 aja biar aku bisa ngerem apa yang mau ku beli. Aku tuh orangnya dulu hoarder ya, aku suka koleksi barang-barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget gitu, karena di rumah udah ada kebanyakan. Tapi ya itu penyakit aku itu, kalaunya keluar rumah kemana gitu, jalan ke pasar kayak atau kemana, aku sukanya beli sesuatu gitu loh. Kayaknya tuh ada yang kurang kalau nggak beli sesuatu, aneh aja gitu. Padahal di rumah banyak udah. Contoh nih ya, di rumah itu udah banyak stopless, ya aku beli lagi lah stopless. Ya gitu-gitu dah, sama dengan ayahku kan, almarhum gitu. Abis itu iya, semacam impulse buying. Terus aku udah punya baju, ya tetep aja beli baju juga. Coba ya gitu deh. Jadi untuk ngerem itu aku batasin satu hari itu 100.000 ya. Bagi kebanyakan orang mungkin banyak banget atau mungkin sedikit banget, ya itu relatif, tapi bagi aku segitu gitu loh. Nah, akhirnya apa, kalau sudah jalan-jalan kemana gitu, aku melakukan kegiatanku sehari-hari gitu, setiap malam tuh
aku lagi mikir-mikir gitu, berapa udah yang aku keluarin hari ini gitu kan, sebelum aku tidur biasanya. Jadi aku lipat-lipat, terus aku masukin sini uangnya. Jadi uang 100.000 itu kalau aku belanjain ya kalau memang itu aku perluin, tapi dalam batas kewajaran gitu ya. Tapi kalau aku bisa ngerem, aku beruntung, aku bisa masukin utuh ke dalam sini, ke dalam botol kecil ini. Makanya ini selalu ada di dalam tas aku gitu. Jadi nanti dengan harapan di akhir bulan aku bisa melihat berapa sih aku ngumpulin uang savingnya, dan seberapa bisa aku ngerem impulse buying aku untuk barang-barang yang entah aku inginkan atau aku perluin gitu. Aku tuh gitu, kadang-kadang masih ada ya, misal nih sabun masih ada, sabun colek gitu, karena aku kalau apa-apa kan sukanya sabun colek ya nyuci ya masak, tapi beda sabun coleknya ini untuk ini, sabun colek yang bungkus ini untuk ini gitu. Karena multifungsi bagi aku sabun colek itu. Dan juga dari kecil kan mamaku pakai sabun colek kalau mau nyuci, mau nyuci baju, terus nyuci cucian piring dan lain-lain itu kan, karena kita terbatas keuangan waktu itu kan, jadi kita nggak pakai deterjen kayak gitu ya, nggak sanggup beli dulu. Sekarang walaupun bisa, tapi aku berusaha untuk multifungsi gitu loh, untuk satu benda untuk beberapa fungsi. Nah, jadi aku sukanya beli, misalnya ini salah satu contoh aja, tadi aku bilang sabun colek itu yang 2000-an tuh per bungkusnya. Kadang ada yang lebih murah, tapi aku biasanya suka yang merek ekonomi itu ya. Itu 2000-an. Aku beli 2 paling tidak. Satu untuk nyuci piring, satu untuk nyuci pakaian. Jangan dicampur ya. Nanti berantakan. Abis itu tetap aja beli kadang-kadang. Nah, sekarang aku berusaha untuk tidak melakukan itu. Jadi kalau memang masih ada, walaupun itu diperluin ya aku nggak beli gitu loh, kecuali itu ada promo, dan itu pun susah banget aku ngeluarin uang sekarang. Oke, jadi aku sekarang berusaha ngerem tadi keinginan atau keperluan yang tidak mendesak gitu ya. Jadi dengan harapan setiap malam aku bisa masukin utuh uang hari itu gitu ke dalam botol kecil ini, dan aku bawa kemana-mana. Di akhir bulan nanti harapanku aku bisa nabung gitu loh. Ya nabungnya bisa untuk di saving biasa, bisa untuk yang lain gitu bentuknya, ataukah bisa untuk beli tanah gitu kan, atau bisa beli apa gitu, suka-suka aku gitu loh. Karena itu semuanya saving, investment bagi aku ya. Aku nggak suka belanjain uang kalau memang aku nggak perlu banget, nggak ada pilihan lain gitu loh, dan memang nggak ada di rumah gitu. Lain halnya kalau misalkan aku nggak punya dan memang perlu banget, nggak ada sama sekali, ya aku cari gitu ya. Nah, jadi seperti ini ceritanya kenapa aku punya botol kecil di dalam tas kecil selempang aku ini, karena ini untuk memotivasi aku melihat isinya dan aku lebih termotivasi untuk menabung dan ngerem keinginanku, dan juga impulse buying aku bisa direm. Akhirnya aku bisa saving dan bisa investasi lebih banyak lagi di berbagai hal gitu kan. Sekarang namanya keperluan, ya memang keperluan tidak bisa di ini ya, tidak bisa di hindari banget, tapi bisa sih perlu, tapi misalkan tadi seperti sabun colek kan bukan keinginan, itu keperluan tuh. Cuman karena aku masih punya di rumah, bisa aja direm kan, nggak usah beli dulu gitu loh. Terus kalau keinginan, nah yang bahaya ini keinginan nih kalau kemana-mana, apalagi bawa uang banyak. Jadi
Namanya keinginan manusia kan susah diukur ya. Kebanyakan, tapi maaf yang merasa ya. Karena aku dulu juga pernah mengalaminya. Kalau melihat uang banyak itu bawaannya pengen beli, jadi keinginan beli sesuatu. Kadang-kadang nggak harus beli saat itu juga gitu loh. Nah itu yang susah banget. Keinginan itu susah banget. Cuman kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Nah aku berusaha untuk mengontrol keinginanku gitu loh. Iya, kalau sekarang ditanya keinginan aku sejak mengenal beberapa cara untuk investasi masa depan gitu ya, aku tidak terlalu ini lagi kalau beli-beli ya. Jujur, keinginanku itu apa ya, aku pengen di usia tua aku tidak perlu kerja keras lagi gitu, karena aku udah saving, udah investasi sejak muda. Walaupun nggak muda-muda banget, sekarang udah 42 lebih ya, hampir 43 aku jujur. Nah jadi apa namanya, kita kan nggak tahu ya, lapangan pekerjaan kan sekarang susah, biaya hidup lebih mahal juga. Iya wajar aja kan, inflasi juga ya tahu sendiri lah per tahun berapa gitu. Nah nilai uang kan makin turun ya, aku jadinya mikir gitu, gimana caranya biar masa depan aku, masa tua aku itu aku tidak perlu bekerja keras lagi. Bukan dalam artian tidak mau bekerja, tidak, aku nggak akan bisa selamanya bekerja keras gitu, apalagi ngandalin tenaga aku gitu, karena kan usia sudah semakin tua, udah mendekati setengah abad pula kan. Nah jadi aku inginnya ya seperti itu. Walaupun terlihat aku lebih tough, lebih apa ya istilahnya, lebih susah untuk mengeluarkan uang untuk hal-hal yang istilahnya tidak begitu perlu gitu bagi aku. Aku menikmati aja gitu loh. Jadi sekarang kalaupun di sana, di luaran sana banyak orang dengan mudahnya beli baju, beli ini ya, itu hak mereka ya, aku nggak nyalahin mereka gitu, karena mereka memang punya uangnya dan itu uang mereka dan mereka ingin, ya sudah. Aku bicara aku sendiri ya, jadi apa namanya, aku lebih suka lihat ini dan aku bisa nabung untuk investasi masa depan aku gitu loh, itu aja. Dan jangan ketawa ya, ini nih kenapa aku kasih gelang karet ini biar nggak jatuh nih, karena lubangnya lumayan gede kan. Nah bisa masuk nih bisa masuk. Jadi ya udah, kalau kayak gini kan dia nggak jatuh nih, dihalang-halangin gini. Ya udah aku masukin lagi ke dalam tas, aku masuk sini lagi gitu loh. Jadi kita tunggu akhir bulan, nanti aku bisa simpan lagi untuk investasi masa depan. Jadi suamiku tahu aku tuh sukanya gitu. Dulu waktu kenal aku masih parah banget, impulse buying aku parah. Sekarang dia tahu aku itu bisa gitu loh untuk ngerem keinginan aku, dan untuk keperluan aku juga aku bisa sewajarnya gitu loh. Jadi nggak maksa-maksain, kalau memang nggak perlu ya masih ada, walaupun itu diperlukan tapi masih ada di rumah, kenapa harus beli lagi untuk saat ini, nanti aja tunggu promo kek atau apa gitu. Nah ini masuk nih, ini kan aku bilang masuk dalam tas aku kecil ini, kecil, tas lempang ya. Aku suka banget pakai ini, setiap hari aku pakai, ke mana aja aku pakai ya, ke Tegalan juga aku bawa, ke hutan kecil lahan mamaku juga aku pakai kemana aja, ke pasar ya iya, ke bank ya iya, dan lain sebagainya. Aneh aja. Terus keluyuran juga aku pakai itu gitu. Jadi ya apa ya, kalau untuk pakaian, baju, sepatu, aku merasa aku sudah melebihi dari cukup gitu. Walaupun baju-baju aku jujur nih ya, nggak ada yang baru. Rata-rata baju aku itu di atas 10 tahun. Yang ini aja nih aku beli ini
baju daster ya, ini kan rayon ya kainnya. Ini aku beli waktu ke Bali bulan November 2008, lama banget. Abis itu ini harga 20.000 kalau nggak salah aku belinya, 20.000 apa 25.000. Ini pakai celana pendek ya, yang satunya lagi warna kuning. Abis itu ada bajunya panjang 2 gitu, kuning sama apa gitu, lupa aku satunya. Nah, seperti yang aku bilang, itu baju-bajuku itu baju lama semua rata-rata, di atas 10 tahun. Jadi suamiku suka ketawa, yang mana sih bajumu yang paling baru, katanya. Orang aku nggak pernah beli lagi kok baju. Abis itu kalau sepatu, jangan ditanya, sepatuku tuh terakhir beli itu 3 tahun yang lalu. Itu pun karena aku masih ngajar ke kampus kan, jadi harus pakai yang formal gitu. Kalau enggak ya enggak. Habis itu ya tas aja, karena ini nih lumayan baru sih, ini sekitar hampir 1 tahun lah aku beli, 60.000. Selebihnya aku enggak beli gitu loh. Jadi aku cukup puas dengan apa yang aku punya, dan aku memang enggak memerlukan amat, semua lebih dari yang aku perluin gitu loh. Lain hanya kalau memang sangat diperlukan dan lain sebagainya. Tapi selama ini aku fine aja, aku puas dengan apa yang aku miliki. Jadi aku fokus untuk investasi ke masa depan aku, jadinya aku bisa lebih santai menikmati masa tuaku, nggak usah pusing ini dan itu gitu, karena aku bisa bertahan, survive gitu kan, dengan tabunganku, investasi aku yang aku mulai dari sekarang gitu loh. Dan itu juga yang aku katakan ke suami aku, jadi kita kerja sekarang, kita investasi juga, dan diharapkan nantinya di masa tua kita fokus jalani masa tua dan ngurus anak-anak gitu kan, nganterin mereka ke tingkat kesuksesan mereka gitu, insya Allah. Jadi kita fokus ke masa depan dan hidup keluarga gitu ya, tapi yang terarah gitu maunya. Oke, semoga kalian suka. Jangan lupa like ya, juga share dan kasih komen juga jika ada yang ingin ditanyakan. Dengan senang hati berbagi. Dan jangan lupa subscribe tentu saja. Semoga video aku kali ini bermanfaat, dan dengan senang hati aku akan berbagi lagi nanti di video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, dadah.